Halo sobat anime, gas lagi yuk Magic Emperor. Langsung aja kita gas ke Magic Emperor. Waduh, mendung cu. Oke, langsung aja gas ke. Bereview sedikit dari part sebelumnya, Zaufan. Ya, Zaufan ia pun menemui satu persatu ahli strategi yang ada di Tianyu. Dimulai dari sosok misterius berjubah hitam ini yang dibujuk untuk dapat melayani keluarga Luo. Begitu juga dengan ahli strategi yang sangat terkenal yang ada di Tianyu, yaitu Tuan Leng Wuchen. Di mana Zaufan menemuinya dan juga bertanya, apakah ambisi Tuan Leng Wuchen bersama Gerbang Kaisar telah berhasil diwujudkan? Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Zaufan membuat Tuan Leng Wuchen ia pun sedikit tersinggung dan itu membuatnya berujar, "Pelayan Zhao, tolong jangan mengejekku. Aku hampir saja mendapatkan semua yang aku inginkan. Namun, kau datang dan menghancurkan semua rencanaku," ujar Tuan Leng Wuchen dengan sinisnya. Ya, mendengar hal itu, di sini Zaufan ia pun santai saja. Bahkan ia hanya berujar, wah, bagaimana bisa kau menyalahkanku akan peristiwa itu? Jika bukan aku yang melakukannya, masih ada Perdana Menteri Zugi. Bahkan jika bukan Perdana Menteri Zugi, masih ada Kaisar yang akan sangat sulit untuk dapat dikalahkan. Ya kan? Ujar dari Zaufan. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Tuan Leng Wuchen. Ya, kau benar. Sekarang, katakan, apa yang sebenarnya kau inginkan? Tanya Tuan Leng Wuchen. Ya, Tuan Leng, aku hanya ingin berkata beberapa hal saja. Kau telah bekerja keras untuk Gerbang Kaisar selama beberapa dekade tanpa mendapatkan apapun sebagai balasannya. Mungkin saja kau akan mendapatkan apapun yang kau mau bila kau berada di pihak keluarga Luo. Hei, mendengar apa yang dikatakan oleh Zaufan, tentu saja menotis dirinya. Bagaimana bisa Zaufan dengan terus terang ingin sekali merekrut dirinya bergabung dengan keluarga Luo. Dan itu juga membuatnya tersenyum dan juga berujar, "Hahaha, pelayan Zhao, apa sekarang kau datang untuk mencuriku? Namun ya, maaf karena aku mengecewakanmu. Tapi yang aku ingin itu adalah sesuatu yang tak akan mungkin kau mengerti. Belum lagi keluarga Luo, mereka memiliki dirimu. Dan dengan menambahkan aku, bukankah itu akan terlalu ramai?" Hah? Ujar Tuan Leng Wuchen. Ya, mendengar hal itu, di sini Zaufan ia berujar, lantas bagaimana jika aku tak berada di keluarga Luo? Tidak, itu tidak mungkin terjadi. Namun di sini Tuan Leng yang mendengar kalau Zaufan akan pergi meninggalkan keluarga Luo membuat dirinya berujar, "Pelayan Zhao, jika kau pergi dari keluarga Luo, maka keluarga Luo akan hancur tak tersisa." Haha, ya, kau benar Tuan Leng Wuchen. Aku berencana untuk pergi. Namun sebelum aku pergi, aku akan pastikan untuk mempersiapkan semuanya dan tidak akan pernah membuat keluarga Luo lenyap di tiup angin. Dan untuk menyelesaikan proyekku itu, maka dari itu aku membutuhkan bantuan seseorang. Selain itu, Tuan Leng Wuchen, Perdana Menteri Zugi pernah berkata kepada diriku bahwa kau dan juga dirinya adalah tangan kanan dari para pemimpin. Tapi ya, kalian masing-masing memiliki ambisinya sendiri. Aku memang tidak tahu apa tujuan dari Perdana Menteri Zugi, tapi aku memiliki sebuah teori tentang ambisimu, ujar dari Zaufan. Di sini Zaufan ia juga menambahkan kata-kata yang membuat Tuan Leng Wuchen ia ternotis dengan berujar, "Tuan Leng Wuchen, apakah kau ingat? Kau sebelumnya pernah mengatakan kepada diriku dan juga Perdana Menteri Zugi, bagaimana jika kita bertiga bersatu, maka tidak akan ada orang yang dapat menghentikan kita. Dan kata-katamu itulah telah membuat diriku berpikir, kau mungkin akan terlihat angkuh, tapi kau ingin membuktikan dirimu, kau ingin menonjol. Maka dari itu, aku akan memberikan kesempatan untuk dirimu. Maka dari itu, sekarang untuk mengambil itu semua, kau harus..." Ya, di sini Zaufan ia pun membisikkan sebuah rencana gilanya kepada Tuan Leng Wuchen yang membuat Tuan Leng Wuchen sungguh sangat syok. "Gila, pelayan Zhao, itu tujuan yang sangat besar. Kau sungguh gila. Apakah kau benar-benar ingin menyatukan seluruh benua?" Haha, Tuan Leng Wuchen, aku tidak pernah bermimpi seperti itu. Dari awal kau tahu, aku bukanlah seorang ahli strategi. Aku hanyalah seorang kultivator iblis. Namun ya, untuk dirimu, Tuan Leng Wuchen,
kau lebih bersemangat untuk mencapai pencapaian hebat seperti itu, iya kan? Ya, kau benar. Itu adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa, yang sangat hebat sepanjang masa, menyatukan seluruh benua. Itu gila. Namun dengan warisan yang dimiliki oleh gerbang kaisar, hal itu mungkin tidak akan menjadi sebuah masalah untuk menggapainya. Lantas, kenapa? Kenapa kau bersikeras untuk merekrutku ke dalam keluarga Luo? Ya, aku melakukannya karena di tempat itulah aku berada. Dan untuk warisan, ya, hanya ada beberapa bagian yang dapat aku berikan. Namun, aku tak akan memaksa Tuan Leng untuk mengambil keputusan itu sekarang. Dan yang perlu kau lakukan hanyalah mengangguk di saat momen yang tepat. Dan itu berarti kau telah setuju dengan rencanaku. Dan untuk kedepannya, serta yang lainnya, kau bisa membantu gerbang kaisar sebagai pelayan sesuai dengan apa yang kau mau. Dan jika klan Luo hancur, kau tidak akan merasakan kerugian apapun, ujar dari Zhao Fan kepada Tuan Leng Wuchen. Dan setelahnya, Zhao Fan ia pun pergi dan ia juga berujar di dalam hati. Ya, sekarang semuanya telah diletakkan kepada posisinya. Dan akulah yang akan keluar dari takdir langit. Dan akulah yang akan membalikan keadaan. Dan keesokan harinya, di depan kediaman keluarga Luo ternyata telah disiapkan sebuah kereta kuda, di mana Zhao Fan ia juga berujar, peringatan 100 tahun hari ini akan menjadi sebuah permulaan awal dan akhir dari segalanya. Ujar dari Zhao Fan sembari keluar dari dalam kamarnya dan melihat penampilan baru Zhao Fan. Di sini mereka semua yang melihatnya sungguh sangat terkesima. Wow, lihat, Pelayan Zhao, apakah kau akan pergi berkencan? Karena di sini Zhao Fan ia sungguh sangat tampan dan juga gagah dengan penampilan barunya menggunakan pakaian yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya. Dan ia melihat penampilan Zhao Fan yang sungguh sangat rapi dan elegan membuat kedua ciwi-ciwi ini anunya cenut mas. Waduh, mas basah nih mas. Waduh, maaf. Di sini dengan penampilan barunya Zhao Fan ia berujar, hari ini adalah ulang tahun kaisar dan bagaimana mungkin aku tidak mengenakan pakaian terbaik. Aku melakukan ini untuk dapat menunjukkan penghormatanku kepada kaisar. Lagi pula ya, karena orang tua itulah yang telah mengangkat diriku menjadi seorang pelayan terbaik di bawah surga. Hei, melihat Zhao Fan yang seperti ini membuat Tuan Pang ia heran. Kakak Zhao, kenapa kau tidak terlihat seperti biasanya? Namun di sini sebelum pergi, Zhao Fan ia juga memberikan sebuah wajangan. Yun Hai, apapun yang akan terjadi nanti, kau tidak boleh panik. Sebagai seorang patriark, kau setidaknya harus memiliki pemikiran yang tenang. Dan untuk kalian, para iblis-iblis kampret, apakah kalian masih ingat dengan apa yang telah aku katakan kepada kalian tadi malam? Yuhu, ya, Pelayan Zhao, jika ada sesuatu yang hebat dari kami, ya, hanya itulah yang kami punya. Ujar para iblis-iblis kampret itu. Hei, mendengar Zhao Fan memiliki sebuah rencana membuat Yun Xiang ia bertanya, Zhao Fan, memangnya apa rencanamu kali ini? Tidak ada, ayo kita berangkat, ujar dari Zhao Fan. Dan benar saja, kini Zhao Fan dan juga rombongan mereka berjalan menuju kereta kuda yang telah disiapkan oleh istana yang akan membawa mereka ke istana kekaisaran. Namun di sini ada suatu pemandangan yang sedikit menyayat hati bagi Yun Xiang. Karena ia melihat Zhao Fan, ia harus berbagi kereta kuda bersama seorang wanita yang bukan dirinya. Karena benar saja, di dalam perjalanan menuju istana kaisar, di sini Zhao Fan ia pun berbagi tempat bersama Shuang. Dan itu juga membuat Zhao Fan yang ada bersama Shuang membuatnya berujar, Shuang, apakah ada masalah? Atau kau tidak suka aku berada di sampingmu? Namun ya, apapun itu, kau sebaiknya mulai membiasakan diri. Karena kita mungkin akan menghabiskan banyak waktu bersama-sama di masa depan. Hei, mendengar hal itu membuat Shuang ia shock. Apa? Dan tak lama setelahnya, kini rombongan keluarga Luo mereka pun tiba di depan istana kekaisaran. Dan mereka juga langsung disambut oleh para pangeran. Dan ya, melihat Zhao Fan yang muncul bersama seorang wanita, di sini pangeran ketiga ia berujar, oi, bocah kampret, kau sungguh orang yang sangat romantis ya. Setiap kali aku bertemu dengan dirimu, kau selalu saja sedang menggandeng seorang wanita cantik di tiap lenganmu. Apakah kau tidak keberatan jika kau memberitahukanku rahasia kecilmu itu? Ujar pangeran ketiga ketika ia melihat Zhao Fan. Kali ini ia pergi bersama Shuang bersama-sama.
Sedangkan untuk Zaofan, oi gendut, jujur saja, yang sebelum-sebelumnya itu, ya itu semua hanyalah sebuah kebohongan saja. Dan hari ini adalah yang sebenarnya. Hei, mendengar kalau Zaofan sepertinya terus terang dengan Shuang dan ingin serius. Di sini membuat putra mahkota ia berujar, "Ayah, selamat pelayan Zhao, sang gadis suci dan juga seorang pahlawan. Kalian sungguh sangat pasangan yang ditakdirkan oleh surga." Namun ya, melihat Zaofan datang bersama gadis lain di sini, seorang gadis tetua dari Menara Huanyu, ia berujar, "Oi, Zaofan, kau dapat pacar baru lagi ya?" Hei, mendengarkannya yang berkata seperti itu dengan nada kesal membuat gadis hijau ini ia berujar, "Penny, jangan bersikap tidak sopan seperti itu. Pelayan Zhao, tolong jangan diambil hati. Dia memang suka ceplas-ceplos," ujar gadis hijau itu. Namun ya, apa yang dikatakan oleh gadis kuning itu ternyata tidak dibantah oleh Zaofan. Ya. Lagi pula apa yang dikatakan oleh dia benar adanya. "Aku memang memiliki gadis baru," ujar dari Zaofan menutup kata-kata dari para tetua Menara Huanyu itu. Dan setelahnya kini di dalam ruang penjamuan, mereka semua, para tamu undangan mereka semua disambut oleh para pangeran. Sini putra mahkota ia juga berujar, "Hari ini adalah hari peringatan 100 tahun ayahanda kaisar. Dan hari ini adalah hari libur nasional. Dan kalian datang ke tempat ini, khususnya delegasi Kuanro yang telah datang jauh-jauh. Sungguh kehormatan bagi kami dengan kehadiran kalian semua. Dan ini adalah sebuah momen yang sangat langka, yang sangat luar biasa untuk Tianyu dan juga Kuanrong bersama-sama," ujar putra mahkota menyambut rombongan delegasi Kuanrong. Sedangkan di tempat lain, di ruang belajar kaisar, di sini kaisar ia berujar, "Hei, apakah semuanya telah tiba?" "Ya, Anda benar, Yang Mulia. Mohon berikan perintah kepada kami," ujar seorang pelayan itu. Sedangkan untuk kaisar, "Ya, karena semua telah ada di tempat ini, maka dari itu ini adalah saatnya permainan akan berakhir." Di sini kaisar yang juga berujar, mandat mutiara rahasia dari ribuan tahun yang lalu akhirnya akan dilaksanakan. Lagi pula Tianyu ini adalah milikku, ujar dari kaisar. Dan benar saja, tak lama setelahnya seorang penjaga ia pun menyampaikan kalau kaisar telah tiba. "Yang mulia kaisar telah tiba." Ya, mendengar hal itu tentu saja semua orang yang ada di dalam ruangan jamuan ini, mereka semua sontak berdiri menyambut kedatangan kaisar. Dan kini kaisar ia pun memasuki ruang jamuan ini. Dan di sini kaisar ia pun berjalan menuju meja miliknya yang memang ada di puncak area perjamuan. Namun ya, sebelum ia membuka acara, kaisar ia juga sempat memantau area sekitar sebelum ia berujar, "Hahaha, hari ini adalah ulang tahunku. Dan hari ini hari yang dirayakan oleh seluruh negara. Semua orang yang ada di undangan perayaan ini, semua orang yang ada di undangan di dalam acara perayaan ini, sama seperti delegasi dari Kuanrong. Silakan semuanya duduk," ujar kaisar yang disambut dengan saut-sautan yang terdengar. "Terima kasih Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Semoga hidup Anda makmur." Iya, saut-sautan itu terdengar di dalam area ini. Setelahnya di sini putra mahkota ia pun berujar, "Seluruh kekaisaran saat ini sedang merayakan ulang tahunmu, ayahanda kaisar. Aku juga telah mempersiapkan sebuah hadiah spesial untukmu hari ini. Semoga Yang Mulia hidup makmur dan panjang umur," ujar putra mahkota. Ya, mendengar hal itu di sini kaisar ia berujar, "Ayah, putra mahkota, kau memang sangat bijaksana. Aku ingin melihat hadiah apa yang telah kau siapkan. Aku yakin itu adalah hadiah barang yang sungguh sangat menakjubkan. Tunjukkanlah kepadaku, nak," ujar dari kaisar. Ya, kini putra mahkota ia pun meminta kepada para pelayan untuk mengeluarkan hadiah yang telah ia siapkan. Dan begitu ditunjukkan, ternyata sebuah lukisan mewah yang dapat menotis orang-orang Kuanrong. Bukankah itu adalah lukisan milik dan King Shen yang merupakan orang terhebat yang ada di benua barat, mahakarya yang bertajuk Tanah Negara? Ya, Tuan Muda Tauba, Anda sungguh sangat luar biasa. Anda memiliki penglihatan yang sungguh sangat luar biasa. Ini memang salah satu harta warisan langka milik senior Shen, lukisan yang bernama Tanah Negara. Sedangkan untuk Zaofan, hei, itu hanyalah sebuah lukisan biasa. Lantas apa hebatnya? Di sini putra mahkota ia juga berujar, semua orang tahu, baik itu orang-orang Tianyu maupun orang Kuanrong, bahwa benua barat memiliki sebuah kerajaan kecil yang tidak berarti. Namun
800 tahun lalu telah lahirlah seseorang yang memiliki bakat yang sangat luar biasa di kerajaan itu. Ya, kekuatan yang dimilikinya sangat luar biasa yang melebihi kekuatan kerajaannya sendiri. Selain itu, dia juga adalah orang yang terpelajar, terpesona akan lukisan, seorang penulis dan juga seorang ahli pedang yang sangat berbakat. Bahkan rumornya ia dapat mengalahkan 10 sekte terhebat seorang diri, dan ia akan menjadi orang nomor 1 yang memang tidak terkalahkan. Legenda juga mengatakan bahwa orang itu melukis sebuah mahakarya yang tidak ada bandingannya, yaitu lukisan tanah negara ini. Waktu itu dia telah menyaksikan benuanya berada di dalam kekacauan, dan sebuah ambisi gila lahir dari sebuah obsesinya terhadap sebuah lukisan. Dan rumornya siapapun yang memiliki lukisan ini akan mendapatkan keinginan mereka yang terkabulkan. Bahkan lukisan ini dikatakan dapat membantu mereka membangun sebuah negara mereka sendiri. Ujar putra mahkota yang membuat bocah Kuanrong ini, ia pun berambisi. Ya, jika legenda itu benar adanya, itu artinya Tianyu mereka memiliki sebuah senjata mematikan. Maka dari itu kita harus mendapatkan lukisan itu, ujar orang-orang Kuanrong itu. Sedangkan untuk Zaufan, yang mulia putra mahkota, saat ini di manakah dan King Shen itu berada? Hei, mendapatkan pertanyaan itu, di sini putra mahkota ia berujar, mereka mengatakan kalau senior Shen telah menghilang 800 tahun silam dan tidak ada yang pernah menemukan jejaknya hingga saat ini. Lantas apa gunanya lukisan kalau kau tidak dapat menemukan siapa pembuatnya? Ujar dari Zaufan. Dan apa yang dikatakan oleh Zaufan membuka pikiran orang-orang Kuanrong kalau sepertinya lukisan itu tidak ada artinya. Ya, itu benar. Bagaimana mungkin seorang ahli yang telah menghilang selama 800 tahun itu dapat muncul kembali? Yang pada akhirnya lukisan itu hanyalah sebuah kertas dengan tinta di atasnya. Maka dari itu, lukisan itu tidak ada artinya dan sama sekali tidak membahayakan, pikir orang-orang Kuanrong ini. Sedangkan untuk putra mahkota, Zaufan kampret. Kau mengolok-ngolokku di depan mereka semua. Namun untuk Kaisar, putra mahkota, aku mengerti apa maksud baikmu. Untuk diriku dan juga rakyat Tianyu serta benua ini, memakai sarana yang tidak terhormat untuk menguasai benua tidak akan abadi. Lukisannya mungkin bukan hal yang praktis, tapi itu tetaplah adalah sebuah karya seni yang hebat. Baiklah, aku akan tetap menerimanya. Ya, mendengar Kaisar yang menerima hadiahnya membuat putra mahkota ia sungguh sangat senang. Iya, terima kasih yang mulia ayahanda. Semoga kekuasaan ayahanda seluas lautan dan juga sekokoh gunung. Hadiah dariku adalah sebuah hadiah tanda terima kasih dan ketulusanku, ujar putra mahkota dengan begitu senangnya ketika hadiah yang ia berikan diterima oleh Kaisar. Namun ya, untuk pangeran kedua, ia juga tidak mau kalah juga dengan cara ia pun pangeran kedua mengeluarkan senjata spiritual tingkat 8. Ayahanda, lihatlah, ini adalah tombak awan penembus langit, sebuah senjata spiritual tingkat 8, sebuah benda langka yang berusaha keras aku bawa ke hadapan dirimu, ujar pangeran kedua dengan percaya dirinya. Namun untuk Kaisar yang melihat anaknya melihat pangeran kedua membawakan sebuah senjata spiritual tingkat 8 membuatnya heran dan bertanya, tentang barang itu, apa yang akan kau lakukan dengan mainan ini pangeran? Melihat respon Kaisar yang seperti itu membuat pangeran kedua ia juga bingung. Sini pangeran kedua ia juga berujar di dalam hati, tentu saja aku membawakan ini untuk keselamatanmu ayahanda. Kau menerima hadiah dari kakak tapi kau tidak mau menerima hadiah dari diriku, pikir pangeran kedua melihat sikap Kaisar yang sepertinya menolak hadiah dari dirinya. Ayahanda, senjata spiritual tingkat 8 ini jauh lebih baik daripada hadiah dari kakak pertama. Jadi, iya, aku terima hadiahmu, tapi aku tidak dapat menggunakan benda itu. Jadi aku akan mempersembahkan senjata itu kembali untuk dirimu. Dan kuharap benda itu akan membantumu mempertahankan Tianyu dan menyerang jantung musuh-musuhmu, ujar Kaisar yang sepertinya kecewa dengan hadiah dari pangeran kedua. Namun ya, untuk pangeran kedua yang melihat respon dari Kaisar yang seperti itu membuatnya berujar, tunggu Kaisar, itu artinya kau tidak menerima hadiah dari diriku. Apakah senjata spiritual tingkat 8 ini tidak sebaik lukisan yang diberikan oleh kakak? Mohon pertimbangkan kembali ayahanda. Hei, melihat sikap pangeran kedua yang keras kepala membuat Kaisar ia berujar, Yong-ir, ingatlah satu hal ini. Apa yang aku berikan kepada dirimu akan kau terima tanpa adanya pertanyaan. Dan apa yang tidak aku berikan kepada dirimu jangan pernah kau coba untuk mengambilnya. Apakah kau mengerti?
ujar Kaisar dengan dinginnya. Ya, mendengar hal itu membuat Zhao Fan yang melihatnya ia berujar di dalam hati. Ya, Kaisar, kau sepertinya tidak sebaik yang terlihat. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini, dan sampai jumpa minggu depan untuk Magic Emperor. Dan terima kasih, sampai jumpa. Happy weekend, bye, thank you.